Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh, NIM 20.51.022.672 dari Prodi Teknik Sipil kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu perencanaan bangunan sipil, di mana saya merancang bangunan pemerintah, yaitu Samsat. Pertama-tama saya akan menjelaskan set plan saya. Ini set plannya, dimana saya merancang bangunannya tepat di Jalan Badak. Untuk luas lahannya sekitar 1095 meter persegi dan luas bangunannya sekitar 624 meter persegi. Lanjut, selanjutnya adalah denah. Di sini ada beberapa ruangan yang saya buat. Contohnya adalah loket pengecekan pajak progresif, dimana dengan luas sekitar 4 dikali 3 meter, dan ada juga loket formulir perpanjangan pajak STNK dengan luas 4 dikali 3, sama juga seperti yang loket pajak tadi. Kemudian ada ruang arsip sekitar 4 dikali 3,5. Ada tempat duduk penunggu bagi yang menunggu, ada lobbynya juga. Terus ada tempat menulis juga sebelah kiri untuk memudahkan. Ada loket mutasi dengan luas sekitar 4 kali 3 juga. Ada tangga dengan luas 4 meter. Ada WC 3 buah, dan masing-masing luas WC-nya adalah 1,5. Itu sekitar dari lantai pertama untuk denahnya. Lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 tidak jauh berbeda dari lantai satunya. Pertama-tama di sini ada ruang administrasi, di mana dengan luas sekitar 6,5 untuk 6,5 kali 3 untuk luasnya. Ada loket sentral komputer 1 dan 2, di mana masing-masing ini memiliki luas sekitar 10,5 untuk masing-masing 10,5 dikali 7 untuk loket sentralnya. Kemudian ada tempat menulis, ada loket penyerahan dengan luas 4 meter dikali 3,5. Ada gudang juga, gudang dengan luas 4 dikali 6. Di sini ada juga loket pembayaran pajak dengan luas sekitar 3,25 dikali 3 untuk loket kendaraan 6 atau lebih, sama dengan pajak tadi. Ada meja fotokopi juga untuk mempermudah. Ada loket pendaftaran di sini dengan luas sekitar 4 dikali 3 juga. Nah, itu seputar dari presentasi dana saya. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya. Lanjut untuk tapaknya, di sini saya buat ada beberapa sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kayak seperti tameng, untuk tidak menghilangkan khas dari Dayaknya sendiri. Dan di sini ada jendela 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 6 buah jendela untuk lantai 2-nya. Ada 1, 2, 3, 4 untuk jendela lantai 1. Di sini posisi pintu ada 2, ada pintu masuk dan pintu keluar. Oke, lanjut untuk tampak selanjutnya adalah tampak belakang. Di tampak belakang ada sekitar 4 pintu untuk lantai 2, tapi ada sedikit berbeda. Untuk di tengah-tengahnya hanya memiliki 1 daun pintu, dan untuk di lantai satunya ada 2 buah jendela, 2 buah jendela dengan berdaun 2 masing-masing. Nah, ada juga tempat pintu keluar masuk di sini. Ada beberapa
ventilasi juga yang saya buat. Lanjut. Tampak samping kiri. Di samping kiri ada beberapa buah jendela. 1, 2, 3, 4 buah jendela untuk lantai 2-nya, sedangkan untuk lantai 1-nya juga sama. Lanjut. Untuk tampak samping kanan tidak jauh berbeda dari tampak samping kiri tadi, tetapi di sini jendelanya agak sedikit berkurang. Ada sekitar 3 jendela untuk lantai 2 dan ada 3 jendela juga untuk lantai 1-nya. Gambar potongan AA di sini yang terlihat untuk lantai 1-nya ada kolom, ada jendela, ada pintu lagi, pintu, jendela. Nah, untuk lantai 2-nya ada pintu, jendela, dan jendela. Di sini dengan ketinggian bangunan saya sekitar 11 meter, untuk tinggi atapnya sekitar 3 meter, untuk tinggi lantainya di lantai 2 sekitar 4 meter dari lantai 1. Untuk elevasi jarak antara plafon dan balok sekitar 15 cm. Untuk celah saluran sanitasi dan listrik, untuk kedalaman pondasinya sekitar 1,5 meter, dan untuk jarak antar kolomnya sekitar ada 3,25 meter masing-masing, sama untuk gambar potongan A. Lanjut. Untuk gambar potongan BB. Potongan BB untuk lantai 1-nya terlihat ada kolom, ada jendela sebuah, ada pintu, ada tangga, ada pintu. Untuk lantai 2-nya ada jendela, ada pintu, ada sedikit terlihat di sini. Untuk tangganya ada juga pintu. Sama kurang lebih untuk tinggi atapnya dan tinggi dari lantai 1 untuk lantainya sekitar 4 meter juga. Untuk jarak antar kolom ada sedikit berbeda dari potongan AA tadi. Di sini ada yang sekitar 3,5, ada yang 4,5, ada yang 4 meter, ada yang 4 meter. Ada sedikit berbeda. Itu sekitar dari potongan. Sama untuk jarak antar cara lantainya. Di sini saya menggunakan keramik granit alam, dimana dengan ukuran 40 x 40. Untuk di teras sama, di sini sama, teras sama. Untuk dalam bangunan juga sama, menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Dengan pola pemasangan yaitu garis lurus. Berbeda dengan keramik reca lantai di WC-nya, itu ukuran sekitar 20 x 20, sama untuk jenis keramiknya dan pemasangannya. Iya dong, aku mau tahu. Lanjut, untuk lantai 2-nya tidak jauh berbeda dari lantai 1, menggunakan keramik alam juga, ukuran juga sama 40 x 40. Untuk WC-nya ukurannya 20 x 20 dengan pola pemasangan juga sama, yaitu garis lurus dengan jenis keramik yang sama. Oke. Plafonnya di sini saya menggunakan plafon gypsum dengan elevasi 3,35 dari lantai 1 ke plafonnya. Ini dana plafon untuk lantai 2-nya. Lanjut. Nah, di sini untuk data plafonnya saya menggunakan bagel penggantung, dimana bagel penggantung ini akan diikat oleh bracket untuk menopang dari lantai 2-nya. Dengan
elevasi dari lantai 1 ke plafonnya sekitar 3,35 dan menggunakan juga metal curing untuk menahan. Oke, itu sekitar detail plafon. Rencana atapnya, di sini saya menggunakan atap kombinasi yaitu atap limas dan atap beton, dimana ada lisplang, ada balok tembok, ada usuk, ada jurai, ada ring, boarding, ada jurai luar, ada nok juga. Untuk detail atapnya, untuk komponen struktur atapnya adalah untuk kuda-kudanya saya menggunakan kuda-kuda 8/14, dan untuk balok gapitnya saya menggunakan 2x6/12, untuk baloknya 8/12, untuk atapnya saya menggunakan atap merflat, dan untuk displangnya ukuran 2/20. Ini untuk gordingnya saya menggunakan gording 5/10, untuk ringnya sekitar 3/4, kasalnya 3/7, maknya 6/12. Itu sekitar komponen dan struktur atap. Sama ini kalau kuda-kudanya ada dua jenis, dua potongan gitu, tidak berbeda. Di sini ada bubungan, ada kuda-kuda, ada papan rotor sekitar ukuran 2/20, ada balok kapit juga ukurannya sama 2x6/12, ada balok sama ukurannya 8/12, lisplang juga sama 2/20, asalnya 5/7, ada ring 3/4, gording 5/10. Oke, itu sekitar dari detail kuda-kuda ataupun komponen-komponen penyusun dari atap. Rencana pintu dan jendela lantai 1 ada beberapa di sini saya tandai. Untuk pintu utama saya tandai dengan P1, jadi ada dua P1 nya di sini untuk masuk dan pintu keluar. Untuk jendelanya ada segini di sini, jendela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sekitar jendela satunya ada beberapa posisi, ada di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Dan untuk pintu masuk saya tandai dengan P2 untuk lebih mudah memahami posisinya. Ada P2 sini, P2, 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 P2. Jadi P2 ini adalah pintu untuk masuk ke dalam satu ruangan. Untuk di kamar mandinya atau WC-nya saya tandai dengan P3. Untuk selanjutnya lantai 2. Lantai 2 tidak jauh berbeda, cuman di sini tidak ada P1 tadi atau pintu utamanya. Di sini ada cuma pintu masuk ke dalam luar masuk ruangan. Sini P1, P2, 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 P2. Jadi P2 itu adalah pintu untuk masuk ke dalam ruangan. Untuk kamar mandinya saya tandai dengan P3 untuk memudahkan memahaminya. Untuk jendelanya ada jendela P1, ada J1, ada J3. Kenapa? Untuk memudahkan jenis pintunya, untuk memahami jenis pintunya. Ada J2. J2 adalah jendela untuk loket, di mana masing-masing loket memiliki jenis pintu yang sama, itu J2. Ya, untuk detailnya di sini mulai dari pintu dulu. Di pintu saya menggunakan pintu kaca atau model UPVC dengan tebal kaca 8 mm dan kusen kayu kelas 1. Untuk jumlahnya ada 2. Ini untuk pintu masuk tadi atau P2 ada 17 buah dengan pintu model klasik. Kemudian ada
pintu WC ada 6 buah dengan lantai 2-nya, dan kusen kayu kelas 1 dan panel kelas 2. Ini untuk jendelanya juga menggunakan kaca dengan jumlah 30 buah untuk di satunya, dan tebal kaca juga sama 8 mm. Ada panel kayu kelas 2, kusen kayu kelas 1, dan untuk Y2-nya yang di loket ada 10 buah dengan kusen kelas 1, tebal kaca juga 8 mm. Ada jendela J3 dengan tebal kaca 8 mm, warna kayu kelas 2, kusen kayu kelas 1. Ini berjumlah 2 buah, dan untuk ini J4 untuk penerangan. Tebal kaca juga 8 mm, ada panel kayu kelas 2 dan kusen kayu kelas 1. Nah, itu seputar rencana pintu dan jendela dan juga keterangan-keterangan lainnya. Lanjut, selanjutnya adalah saya menggunakan bentuk tangga U, di mana tinggi setiap anak tangga itu 20 cm, untuk lebarnya 27 cm. Untuk detailnya ada plat tangga, ada selimut beton, ada selimut bordes, ada plat bordes, ada bordes, ada selimut beton, ada plat tangga, ada besi tulangan trap tangga, ada sloof, ada besi 1, besi 2. Untuk penulangannya, untuk besi 1 itu 4 diameter 16, untuk besi 2-nya 2 diameter 16. Untuk besi penulangan trap tangganya itu menggunakan besi 10 dengan jarak 100 cm. Oke, itulah untuk detail tangganya. Detail WC, dimana ini tampak atas, ini depan-depannya. Untuk di sini terlihat ada pembuangan air, ada wastafel keramik ukuran 20x20. Sini untuk penjelasannya lagi, untuk potongan AA dan BB-nya. Di sini dengan ketinggian plafon sekitar 3,35. Ada tali air dengan ukuran 1 cm, ada toilet duduk, ada keran air juga untuk penyiraman, ada teras ram, ada urugan pasir dengan tebal 5 cm di sini, ada plat lantai, ada spesi adukan juga, ada keramik dengan ukuran 20x20. Itu seputar dari detail WC-nya. Baik, untuk denah fondasi ada 2. Yang pertama adalah fondasi batu kali, bisa dilihat ini batu kali, dan juga fondasi tapak dan titik-titik pemasangan fondasinya. Ini untuk tapak. Untuk detail fondasi tapak, untuk kedalamannya sekitar 1,5 meter, sedangkan untuk tebalnya sekitar 35 cm. Ada lantai kerja. Untuk besi lenturnya diameter 10 dengan jarak 110. Untuk besi sususnya diameter 8 dengan jarak 110. Ini bisa dilihat tampak atasnya dengan kolom sebesar 27x27. Ini lebar fondasinya sekitar 120 cm, 120 cm. Sedangkan untuk fondasi batu kali ini ada pasir uruk, ada stamping, ada tanah uruk, ada batu kali, ada sloop, ada transram, ada dinding, ini ada keramik dengan ukuran 40x40, dimana dengan kedalamannya juga sama 150, dengan ketebalan fondasi juga 35 cm, 35 cm, dengan lebar juga sama 120. Itu dari detail fondasi batu kali. Oke, dia di sini adalah rencana sloop dan kolom, dimana ada saya memiliki sloop 1, sloop 2, sloop 3, ada 3 sloop di sini, yang masing-masing ukuran ada yang
25 kali 50, ada yang 14 kali 25, ada yang 17 kali 33. Ada juga kolom, masing-masing kolom contohnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, masing-masing kolom memiliki ukuran yang berbeda. Ada juga kolom praktis di sini. Untuk ukuran kolom 1 itu sekitar 27 ke 27. Ada kolom 2 ada sekitar 24 kali 24. Untuk kolom 3 23 kali 23. Untuk kolom praktisnya 15 kali 15. Ini rencana pembalokan. Ya, di sini saya mempunyai 3 balok. Ada balok 1, balok 2, dan balok 3. Di mana setiap balok memiliki ukuran yang berbeda. Antara lain ada 25 kali 50, ada 14 kali 27, ada 17 kali 33. Untuk detailnya, yang pertama ada detail penerangan dari kolom. Untuk ukuran kolom 27 atau 270 kali 270 ini memiliki dimensi tulangan dengan tulangan 4, diameternya 10. Untuk kolom 2 ukuran 240 kali 240 ada 6, diameter 10. Untuk kolom praktisnya 150 kali 150 ada 4, diameternya 16 untuk tulangannya. Untuk sengkangnya untuk kolom 1 diameter 6 dengan jarak 150. Untuk kolom 2 diameternya 6 juga dengan jarak 150. Untuk kolom praktisnya diameternya 8 dengan jarak 150. Untuk penulangan seluk dan balok ya, ini untuk seluk dan balok, pertama-tama seluk dulu. Ada seluk 1, seluk 2, seluk 3. Seluk 1 dengan ukuran 250 kali 500 dengan posisi tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Untuk potongan bisa dilihat di sini, potongan kiri, tumpuan kiri, lapangan, kanan. Alat tulangan atas dengan 5, diameter 19. Untuk tulangan bawahnya 2, diameternya 19. Untuk sengkangnya diameternya 12 dengan jarak 130. Untuk lapangan ini untuk tulangan atasnya 2 dengan diameter 11 dan diameter 19. Untuk tulangan bawahnya ada 5, diameter 19. Untuk sengkangnya diameter 12 dengan jarak 130. Untuk tumpuan kanan ada 5, diameternya 19. Untuk tulangan bawah diameternya ada 2, diameter 19. Untuk sengkangnya diameternya 12 dengan jarak 130. Untuk seluk 2 ukuran 140 kali 270. Ada tumpuan kiri juga, lapangan, dan kanan. Dimana untuk tulang atas untuk tumpuan kanan ada 5, diameter 19. Untuk lapangan maksudnya tumpuan kiri ada 4, diameter 17. Untuk lapangan ada 2, diameter 17. Untuk tumpuan kanan ada 2, diameter 17. Untuk tulangan bawah ada 3 untuk tumpuan kiri, 3, diameter 19. Untuk lapangan ada 4, diameter 17. Untuk tumpuan kanan 3, diameter 19. Untuk sengkangnya diameter 13 dengan jarak 110. Untuk lapangan diameter 13 dengan jarak 190. Untuk tumpuan kanan diameternya 13 dengan jarak 110. Untuk seluk 3 yang ukuran 130 dikali 230. Ada tumpuan kiri, lapangan, dan tumpuan kanan. Untuk tulangan atasnya ada 4, diameter 18, ada 2, diameter 20 lapangannya, ada tumpuan kanan 4, diameter 18. Untuk tulangan bawahnya ada 3, diameter 22, ada 2, diameter 25, ada 2, diameter 25. Untuk sengkangnya ada diameter 10 dengan jarak 40, diameternya untuk lapangan diameter 10 dengan jarak 16. Ada ini tumpuan kanan diameternya 10 dengan jarak 40. Sedangkan untuk balok di bawahnya balok 250 dengan 500.
ada posisi buat kiri juga ada lapangan dan ada tepungan kanan. Untuk tulangannya berdiameter sama juga dengan slope, ada 5 diameter 19, ada 2 diameter 19, ada 2 diameter 19 juga untuk tulang bawahnya. Untuk lapangannya di 5 diameter 19. Untuk tepungan kanan ada 4 diameter 16, ada 4 diameter 18 untuk tulang bawahnya. Segangnya ada diameter 10 dengan jarak 100. Untuk balok 2 dengan ukuran 140 dikali 270, ada tepungan kiri, lapangan, dan tepungan kanan. Untuk tulang atasnya ada 4 diameter 17, ada yang lapangannya 2 diameter 17, ada 2 diameter 17 untuk lapangan tepungan kanannya juga. Untuk tulangan bawahnya ada 3 diameter 19, ada 4 diameter 17, ada 3 diameter 19. Untuk sengkangnya diameter 13 dengan jarak 110 untuk tepungan kiri. Untuk lapangan diameter 13 dengan jarak 110. Untuk tepungan kanan ada diameter 13 dengan jarak 110. Terakhir balok ketiga dengan ukuran 120 kali 230. Di sini terlihat untuk tulangan atasnya ada 4 diameter 18, ada untuk lapangannya ada 2 diameter 20. Untuk tepungan kanan ada 4 diameter 18. Untuk tulangan bawah ada 3 diameter 22, ada 2 untuk lapangan, ada 2 diameter 25. Untuk tepungan kanan ada 2 diameter 25. Untuk sengkangnya ada diameter 10 untuk tepungan kiri dengan jarak 40. Untuk lapangan diameter 10 dengan jarak 40 juga. Untuk tepungan kanan ada diameter 10 dengan jarak 40 juga. Itu seputar penulangan kolom, slope, dan balok. Ada rencana instalasi air bersih dan air kotor. Di sini saya kasih warna, di mana ada 3 warna berbeda. Yang pertama warna kuning, biru, dan merah. Di mana warna kuning ini menunjukkan sanitasi air bersih. Untuk warna biru itu menunjukkan sanitasi air kotor. Untuk warna merah itu sanitasi kotoran. Di sini ada 3 warna. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan saluran air bersih. Itu langsung dari PDAM ke sini ditampung oleh tandon dengan muatan 650 liter. Itu akan disalurkan ke WC maupun ke wastafelnya. Untuk warna biru sanitasi air kotor ini dari pembuangan air kotor dari wastafel tadi ataupun dari kamar mandi atau WC-nya ke saluran pembuangan sini. Untuk warna merah ini sanitasi kotoran. Ini langsung dari WC 3 menuju ke septic tank, kemudian ada sumur resapan di sini. Kemudian ada bak kontrol dan menuju saluran pembuangan terakhir. Untuk lantai 2-nya ini tidak jauh berbeda juga. Nah, posisi salurannya juga sama. Ini langsung untuk air bersihnya dari tandanya langsung ke saluran wastafelnya maupun ke WC dan juga WC. Untuk saluran air kotornya juga dari wastafel atau maupun dari WC-nya langsung ke saluran pembuangan tanpa perantara. Untuk sanitasi kotoran itu dari toiletnya ke septic tank dulu, baru ke sumur resapan, ada bak kontrol, kemudian ke saluran air kotor ke pembuangan. Ini denahnya untuk lantai 2. Oke. Ini adalah presentasi dari terakhir saya, yaitu rencana listrik dan listrik lampu lantai 1, di mana saya menggunakan download light sebagai lampunya. Untuk yang pertama 24 watt, ada download light yang 18 watt. Jadi ada 2 jenis lampu. Untuk titiknya download light yang 24 watt
itu ada 1, 2, 3, ada sekitar 23 unit yang saya pakai, yang di dalam ruangan maupun di luar di lobbynya itu menggunakan download lag yang 24 watt. Sedangkan untuk yang 18 watt saya menggunakannya di kamar mandi atau WC. Itu sekitar 3 unit yang saya pakai. Untuk saklar tunggal itu ada 12 unit yang saya pakai hanya untuk di dalam ruangan. Seperti contohnya ada dalam ruang arsip, loket, ada di loket yang pajak STNK, ada yang di progresif, loket mutasi. Dan untuk saklar ganda itu digunakan untuk di ruang tengah ataupun lobby. Seperti contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unit saklar ganda, 6 sama yang di tangga. Nah, untuk saklar 3 suite-nya di sini di tempat dekat tempat duduk ini. Sedangkan untuk stop kontaknya saya menggunakan 9 unit stop kontak. Contohnya ini stop kontak. Ini titik-titiknya ada yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian untuk MCB box-nya ada 5 unit yang saya pakai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk kWh meternya saya menggunakan 2 kWh meter. Untuk AC-nya ada 7 unit di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contohnya kecuali dalam WC, saya tidak menggunakan AC dalam WC. Selanjutnya untuk lantai 2. Ini sama, tidak jauh berbeda juga dari lantai 1 tadi. Untuk download lag yang 24 watt sekitar 22 itu berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Sedangkan untuk download lag yang 18 watt itu 3 cuma ada di kamar mandi atau WC. Kemudian untuk saklar tunggalnya hanya digunakan, saya menggunakan saklar tunggal di dalam ruangan. Ini kalau di luar ruangan saya gunakan ini 1, 2. Contohnya untuk saklar ganda digunakan untuk penerangan di luar ruangan seperti di atas tempat duduk. Ini contohnya saklar ganda itu berjumlah 5 unit. Sedangkan untuk saklarnya berjumlah 5 unit yang saya pakai di sini. Ada titiknya, ada yang di luar ruangan, contohnya ada yang di dalam ruangan seperti nih. Untuk MCB boxnya saya menggunakan 6 MCB box. Contohnya ini. Untuk AC-nya untuk di lantai 2 cukup banyak saya gunakan, ada 11 ruangan karena ruangan di lantai 2 lebih dominan daripada lantai satunya. Ada 11 AC. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.